Selamat siang buat Bapak Amrin Pandiangan sebagai guru bidang studi sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Miranda Triani Purba, kelas 10 IPS 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai masa perundagian, pengertian, ciri-ciri, peninggalan, kepercayaan, dan kehidupannya. Pengertian masa perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masyarakat perundagian ialah merupakan sebuah masyarakat di mana masing-masing orang bekerja sesuai dengan keterampilannya sendiri. Maka dalam hal ini menandakan bahwa spesialisasi kerja sudah sangat maju pada zaman ini. Zaman ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kemudian, pada masa ini juga, yang mana manusia purba masa ini sudah mengenal biji logam. Dan mereka pun lebih berpengalaman sehingga dapat mengenali biji-biji logam yang dijumpai meleleh di permukaan tanah. Pada masa ini juga, telah terjadi pembauran antara manusia purba, ras Mongoloid, dan ras Austro-Melanesia. Dengan keahlian dalam mengolah logam muncul setelah alat-alat dari batu tidak dapat diandalkan dan cepat mengalami kerusakan. Teknologi logam kuno yang berada di Indonesia juga dipengaruhi oleh Vietnam. Hasil teknologi ini dikenal dengan budaya Dongson. Namun, bukan hanya itu saja, Thailand juga yakni merupakan suatu negara asal teknologi logam kuno. Kemudian, ada pun definisi lain dari masa perundagian, yakni tempat di mana orang yang ahli dalam membuat barang-barang atau alat-alat dari logam. Ciri-ciri masa perundagian. 1. Sudah terbentuk kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Yang kedua, adanya status keanggotaan masyarakat yang didasarkan pada tingkat kekayaan. 3. Sudah mengenal teknik pengolahan logam, sehingga alat-alat upacara, senjata, dan peralatan kerja yang digunakan dibuat dari tembaga, perunggu, dan besi. 4. Mereka sudah membuat perhiasan dari emas. 5. Tempat-tempat ibadah digunakan untuk memuja roh nenek moyang, terbuat dari batu-batu besar. 6. Kepercayaan mereka adalah animisme dan dinamisme. Benda peninggalan masa perundagian. Yang pertama, bejana manusia purba. Yang kedua, nekara masa perundagian. Yang ketiga, kapak corong. Yang keempat, perhiasan. Dan yang terakhir yaitu perunggu. Kepercayaan manusia pada masa perundagian. Kepercayaan masyarakat terhadap periode perundak merupakan kelanjutan dari periode pertanian. Kepercayaan berkembang sejalan dengan pola pikir orang yang merasa terbatas dibandingkan orang lain. Asumsi semacam itu mengarah pada semacam kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Yang pertama, dinamisme. Keyakinan akan dinamika ini merupakan perpanjangan dari animisme. Arwah yang diyakini berasal dari jiwa orang yang sudah meninggal, kemudian hidup di tempat yang berbeda. Misalnya hutan belantara, lautan luas, gua, sumur dalam, mata air, perlintasan, pohon besar, batu besar, dan lainnya. Munculnya kepercayaan akan keberadaan kekuatan gaib yang dapat berkontribusi pada kekuatan seseorang yang hidup. Kekuatan inilah yang muncul dari alam semesta yang memicu keyakinan akan dinamika atau cara bergerak yang dinamis. Kepercayaan pada kekuatan tunggal, kemudian hidup sebagai kekayaan spiritual dan spiritual. Kepercayaan pada animisme dan dinamisme ini kemudian berkembang dan bergabung dengan budaya Hindu-Buddha dan kemudian Islam. 2. Animisme. Dalam kepercayaan animistik, orang memiliki gagasan bahwa suatu benda memiliki kekuatan gaib dalam bentuk roh. Semangat ini dapat dipanggil dan jika perlu, meminta bantuan. Mereka percaya pada hal-hal gaib atau kekuatan besar. Kehidupan sosial budaya. Masyarakat zaman ini telah menunjukkan tingkat budaya yang tinggi, terlihat dari berbagai bentuk benda seni dan upacara yang ditemukan, menunjukkan keterampilan masyarakat perundagian yang tinggi. Pada masa ini, dapat dilihat dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat
akibat perkembangan teknologi. Mereka menemukan teknologi peleburan biji logam. Oleh karena itu, semakin banyak manusia yang menggunakan logam untuk memenuhi perkakas hidupnya. Selanjutnya, di masa perunggu, di mana semua orang dapat memperoleh jenis logam yang lebih keras daripada tembaga, sebab perunggu merupakan logam campuran dari tembaga dan timah. Pada zaman besi, manusia telah menemukan logam yang jauh lebih keras lagi, di mana harus dileburkan pada titik lebur yang cukup tinggi. Selanjutnya, pada masa perundagian juga banyak peralatan gerabah masih ditemukan dengan teknologi yang semakin maju. Dalam kasus ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peranan alat-alat dari gerabah tersebut tidak dapat digantikan dengan mudah oleh alat-alat dari logam. Demikian penjelasan saya mengenai masa perundagian. Terima kasih.